Paling akhirnya Nabi masuk surga itu Nabi Sulaiman. Ini nabi-nabi yang banyak itu yang terakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena sempat jadi pemimpin dunia. Itu nabi sekelas nabi ya, pemenang presiden saiki mbo nomor piro ndak hisabe dawa. Nabi Sulaiman aja terakhir kok masuknya daripada nabi-nabi yang lain. Apalagi pemimpin sekarang. Yang mengherankan rebutan mereka jadi pemimpin. Ndak ada ceritane Gus ya. Ya baru mundur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di majlis yang insyaallah menjadi penyebab kita berkumpul lagi nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mudzakarah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai kepada fasal fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa amila shalihat liwajhihi. Pembahasan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang taat terhadap Allah dan mereka selalu beramal soleh karena berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan, barang siapa beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beramal saleh itu didasari dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan terhadap adanya hari pembalasan, ya, pertimbangan amal, pertanggungjawaban amal. Dia beriman dengan itu semua, kemudian dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, akan kami berikan kepada dia kehidupan yang thayyib, kehidupan yang thayyib. Para ulama mengatakan kalau ada orang dia itu taat kepada Allah, beramal saleh, beriman terhadap hari pembalasan, maka Allah akan memberikan dia hayatan thayyibah. Dikatakan hayatan thayyibah itu dia akan diberikan rizki-rizki yang halal, dimudahkan bagi dia rizki-rizki yang halal, sehingga dia tidak makan, keluarganya tidak makan kecuali dari sumber yang halal. Dia tidak memakai pakaian-pakaian buat dia, keluarganya dia, kecuali semuanya itu sifatnya atau sumbernya dari harta atau pekerjaan yang halal. Kenapa? Ini termasuk bentuk bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang selalu taat dan selalu beramal soleh. Dimudahkan itu, rizki halal dimudahkan. Sebagian ulama yang lain, ahli tafsir, mengatakan jika ada orang beramal soleh dan dia beriman, maka Allah akan memberikan dia hayah thayyibah. Hayah thayyibah di sini diartikan al-qanaah, akan diberikan kepada dia sifat qanaah. Qanaah itu neriman, ya, dia itu merasa cukup dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala, banyak, sedikit, tengah-tengah, ya, pas-pasan, tapi hatinya itu merasa cukup, nerimo, ya, tidak
protes begitu. Ini diberikan sifat itu oleh Allah dalam hati orang tersebut karena dia beramal soleh dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ulama yang lain mengatakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang thayyib. Hayat thayyibah maksudnya kalau dia itu kaya, maka kayanya kaya yang baik, yang bermanfaat. Kalau dia itu miskin, fakir, maka kehidupannya itu penuh dengan syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang lainnya mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini hayat dan thayyibah adalah kehidupan nanti di surga. Karena tidak ada kehidupan yang selalu nikmat, ya baik, kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek urip di dunia ini pasti ono ndak enak itu pasti ada. Ya. Loro, dirawat di rumah sakit, ya. Belanja obat misalnya. Atau misalnya digoda sama bojone ya. Kere-keran terus bojone. Ya namanya hidup di atas dunia. Dicoba sama anaknya, ya anaknya tidak nurut, luar biasa, nambengi luar biasa misalnya. Dikongkon ngaji, tambah nang warnet misalnya. Ya. Disuruh hadir majelis, ternyata tidak ono, ditoleki muter tidak teko. Ini berarti kehidupan di dunia ini pasti ono tidak enak, tidak mungkin enak terus karena kehidupan dunia memang. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam syair-syairnya, beliau mengatakan wadhi dunya daniyah hawaditha kathirah wa aisyatha hagirah wa muddatha qasirah. Ini dunia ini daniyah, rendah nilainya, tidak ada nilainya. Sehingga dalam hadis Nabi SAW dikatakan seandainya dunia ini timbangannya, ya nilainya seperti sayapnya nyamuk, janaha ba'udah, ya maka tidak ada satu orang kafir pun yang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tidak ngerti. Ya, artinya karena dunia ini tidak bernilai di sisi Allah, maka kita lihat orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat diberikan dunia yang banyak sama Allah. Kenapa? Tidak bernilai memang. Jadi like sampean itu ngejar-ngejar dunia, ya itu bukan sukses itu. Ya sampean mengejar sesuatu yang rendah di sisi Allah. Uang dolek emas, sampean dolek emas dikali misalnya. Orang-orang nyari berlian, ya dia nyari kotorannya ayam misalnya. Orang cari surga, cari kedudukan tinggi di sisi Allah, dia mencari dunia, tidak bernilai. Buktinya dibagi-bagi sama Allah gratis. Orang kafir punya hotel, punya rumah 10, mobilnya 20 ya. Kenapa? Tidak berharga. Kalau seandainya dunia itu punya harga, punya nilai di sisi Allah, jangan mahal-mahal. Ya, sama seperti harganya satu sayapnya nyamuk. Maka Allah akan mengharamkan air itu nyampe ke orang kafir karena masih ada harganya. Karena tidak berharga, dibagi-bagi sama Allah. Orang Islam tidak pantas ngejar-ngejar dunia, ya, tidak pantas ngejar-ngejar dunia. Jadi sebagian ulama mengatakan hayat thayyibah itu tidak mungkin didapati di dunia. Pasti hidup di dunia itu ada tidak enak-enaknya. Ya, wadih dunya daniyah hawaditha katsirah. Kejadian-kejadiannya banyak. Ya, jangan jauh-jauh. Kemarin aja sudah nangin ya. Di surga dah ono udan angin. Ya, wit rubuh dah ono. Hati loh di surga, akeh wit gede. Ya, tidak mungkin rubuh. Hawaditha katsirah. Kejadiannya banyak di dunia, dan tentek mari tsunami, gempa bumi, ya, gunung meletus, apa mana, angin ribut, ya. Macam-macam hawaditha katsirah. Pasti ono ndak enak ya pasti. Wa aisyatha hagirah, kehidupannya itu hina. Ya, cari sesuap nasi aja kadang harus keringetan.
Terhina kita ini di atas dunia. Urusan dunia ini terhina. Dolek duit harus keringet panas-panas, angkat-angkat, di ngarepe kompor goreng sego goreng. Kadang-kadang nipu orang, sumpah-sumpah. Nah, ini kehidupan yang hina sebenarnya. Wa muddatha qasirah, masanya di dunia ini singkat, cepat, ndak kroso. Biyen sik katokan sekolah SD, saiki wis duwe anak putu. Karena itu tidak ada kehidupan yang nikmat terus kecuali nanti di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan kepada amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Orang yang beriman, laki perempuan, beramal soleh, taat kepada Allah, maka dia akan diberikan kehidupan yang thayyibah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sumpeknya nanti. Tidak ada musibah-musibah, sudah tidak ada. Semuanya itu indah, ya, bernilai semuanya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus salihat, ya, bukan beriman selesai enggak, tapi meneruskan dengan amal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, akan kami jadikan mereka khalifah-khalifah di bumi. Khalifah itu rojo, khalifah itu raja. Raja itu sing gawe mahkota itu dah. Yang pemimpin-pemimpin itu adalah raja. Ndak, itu pemimpin palsu itu, goroan tok itu. Ya. Dipajang-pajang, ya, rojo ini kayak wayang itu loh. Ya. Seperti orang main wayang itu, ya, anak rajanya ada ininya. Nanti kalau sudah waktu tampilnya selesai, dimasukkan kotak, wis. Ini raja-raja yang ada ini, presiden-presiden yang ada ini, itu palsu semua, pemimpin palsu. Lek wayah entek dikubur, wis duduk pemimpin, wis. Raja-raja yang sebenarnya yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rojo temenan itu, ya, raja betulan, yaitu mereka itu yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang mulia. Di dunia sudah mulia. Di dunia sudah mulia, tidak perlu jabatan orang-orang itu. Jadi orang soleh, jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya, ya, selalu taat kepada Allah. Dimanapun dia berada diterima oleh masyarakat. Dimanapun dia hadir, ya, dihormati oleh masyarakat. Itu raja yang sebenarnya. Kiai-kiai kita itu raja sebenarnya. Para habaib kita itu raja sebenarnya, karena mereka apa? Sudah punya ilmu, mengamalkan ilmu, taat kepada Allah, ya, beramal soleh, amalnya banyak. Itu raja yang itu. La yastakhlifannahum fil ardi, maka akan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin di bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kami telah menjadikan pemimpin-pemimpin di bumi ini dari umat-umat yang sebelumnya. Banyak orang-orang solehnya, apalagi para anbiya, ya. Bukan pemimpin masalah agama saja, ya, plus rajanya Nabi Sulaiman itu, ya. Kemarin sempat kita ini waktu baca kitab itu ngelewati satu ibarat di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, karangan Al-Imam Al-Ghazali, mengatakan paling akhirnya Nabi masuk surga itu Nabi Sulaiman. Ini nabi-nabi yang banyak itu, yang terakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena sempat jadi pemimpin dunia. Itu nabi, sekelas nabi, apa meneng presiden-presiden saiki mbo nomor piro hisabe dawa. Nabi Sulaiman aja terakhir kok masuknya daripada nabi-nabi yang lain, apalagi pemimpin sekarang. Yang mengherankan rebutan mereka jadi pemimpin. Ndak ada ceritane Gus ya. Ya baru mundur kabeh. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Bukan hanya dijadikan khalifah raja di bumi,
juga Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islamnya semakin kuat. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan rasa takut dalam hati mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan diganti sama Allah dengan rasa aman, akan diganti dengan rasa aman. Ini sebenarnya masih ada ayat-ayatnya ini ya. Insyaallah nanti kita bawakan di pertemuan yang akan datang ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.